Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap salah satu mahasiswi terjadi di Universitas Riau di Pekanbaru dan korban sudah melaporkan dugaan pelecehan seksual tersebut ke pihak yang berwajib. Dan justru kali ini dilaporkan balik sang dosen atas tuduhan pencemaran nama baik. Seorang mahasiswi Universitas Riau berinisial L diduga dilecehkan oknum dosennya SH saat melakukan bimbingan skripsi di kampusnya pada 28 Oktober 2021 lalu. Peristiwa itu bermula saat L selesai menyerahkan proposal skripsinya kepada dosen pembimbing. Saat itu korban yang hendak keluar ruangan tiba-tiba dipegang pundaknya oleh terduga pelaku dan kemudian dilecehkan secara seksual. Korban yang tidak terima perbuatan SH yang diketahui merupakan dekan FISIP Universitas Riau kemudian menghubungi salah satu dosen dan menemui kepala jurusan untuk melaporkan perbuatan tidak terpuji terduga pelaku. Kemudian pada 5 November 2021, korban juga melaporkan terduga pelaku ke Polresta Pekanbaru atas kasus dugaan pelecehan seksual. Menurut kuasa hukum korban, L kini masih dalam kondisi trauma dan takut untuk beraktivitas kembali di kampus. Masih mendapat laporan bahwasannya masih ada pihak-pihak tertentu yang menghubungi korban maupun keluarga korban, baik itu menggunakan nomor baru maupun secara langsung gitu. Nah, kondisi-kondisi ini yang menurut kita harus diutamakan agar kondisi psikis atau psikologis korban itu dapat pulih. Saat ini korban masih ketakutan untuk mendengar nama terduga pelaku. Saat ini korban masih ketakutan untuk kembali ke beraktivitas seperti biasa dan juga ketakutan balik ke kampus. Terduga pelaku SH membantah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Tidak terima atas tudingan pelecehan seksual ini, SH pun melaporkan balik korban ke Polda Riau atas dugaan pencemaran nama baik terkait Undang-Undang ITE. Atas bantahan dan laporan balik terduga pelaku, kuasa hukum korban pun meminta polisi tidak menindaklanjutinya karena merupakan fakta. Proses itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Dan proses itulah yang harus dilakukan penyidikan atau penyelidikannya terlebih dahulu. Apakah postingan tersebut benar isinya ataupun tidak gitu. Hingga kini, Polresta Pekanbaru sendiri masih menyelidiki dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswinya di Universitas Riau dengan memeriksa korban dan juga sejumlah saksi. Di sisi lain, dugaan kasus pelecehan seksual di Universitas Riau membuat publik mempertanyakan implementasi dan juga efektivitas Permendikbud-Dikti nomor 30 tahun 2021. Sebab, selayaknya korban pelecehan seksual terutama mahasiswa serta mahasiswi di perguruan tinggi mendapatkan perlindungan melalui peraturan tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Fitra Asri Rama, Metro TV. Nah, pemirsa, mengacu pada kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Universitas Riau ini, sebenarnya bagaimana implementasi peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi untuk melindungi para korban kekerasan. Kita akan langsung berbincang dengan dari luar studio dengan PLT Dirjen Dikti Kemendikbudristek, Profesor Nizam. Kita akan sapa Profesor Nizam malam ini. Prof, selamat malam Profesor Nizam. Selamat malam, Mbak Yohana. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama Top News. Prof, ini kan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi sudah mengeluarkan peraturan Menteri nomor 30 dan ini jelas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ya. Bagaimana Prof, permen ini diharapkan mampu untuk melindungi peserta didik dari potensi menjadi korban kekerasan seksual seperti kasus yang marak terjadi. Salah satunya tadi terhadap mahasiswi di Universitas Riau. Iya, terima kasih Mbak Yohana. Jadi betul sekali saat ini kita prihatin betul ya dengan kasus-kasus terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dan oleh karenanya sangat perlu bagi kita untuk mempunyai regulasi atau peraturan yang jelas tentang hal tersebut. Nah, lahirnya peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 ini untuk tujuan tersebut. Jadi untuk mencegah dan melindungi mahasiswa, dosen maupun karyawan, jadi warga kampus dari kekerasan seksual. Permen ini baru saja keluar sehingga tentu masih perlu sosialisasi dan perlu untuk segera diimplementasikan, Mbak.
Tapi kejadian di kampus ini menunjukkan bahwa kehadiran permen itu betul-betul dibutuhkan, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa para korban terlindungi dan juga untuk memastikan ke depan justru kita cegah kejadian serupa untuk terjadi kembali di kampus-kampus kita. Baik, itu harapannya seperti itu dapat melindungi. Tapi sebenarnya seberapa detail bahwa permen ini dapat mencegah dan juga melindungi para peserta didik dari tindakan-tindakan kekerasan ataupun pelecehan seksual di area pendidikan, Prof? Ya, ada 4 hal prinsip yang kita ingin tekankan. Yang pertama, lapor. Selama ini banyak korban itu yang takut lapor, tidak tahu kemana harus melapor. Dan kalau melapor, takut nanti justru dia yang akan menjadi korban 2 kali. Jadi yang pertama lapor, yang kedua harus ada perlindungan, memastikan bahwa pelapor itu terlindungi. Sebenarnya juga sudah ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu pelapor atau saksi itu dilindungi dan tidak bisa dituntut sebelum perkaranya itu diputuskan atau diproses. Jadi yang kedua tadi perlindungan, kemudian yang ketiga ada tindak lanjut. Jadi tidak hanya laporan itu hilang begitu saja, tapi ada tindak lanjut. Dan yang keempat tentu langkah-langkah pencegahan atau langkah-langkah preventif maupun langkah-langkah yang sifatnya sanksi-sanksi yang jelas bagi pelaku yang memberikan efek jera. Jadi 4 hal ini yang kita pastikan ada di dalam Permen Dikbudristek untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ya, Profesor Nizam, tapi kalau misalnya korban harus melapor, kadang korban tidak melapor, ada banyak situasi yang memang sulit yang dialami oleh korban sendiri. Antara takut, ada ancaman, malu, atau kemudian ketika korban tersebut adalah korban dari seorang pendidik, tentu saja ini ada kekhawatiran untuk kemudian menjadi hambatan bagi akses pendidikannya. Lalu sejauh mana bahwa permen ini juga dapat menjamin keleluasaan atau keamanan dari korban ini ketika bersuara, sehingga tidak ada lagi keraguan dan juga ketakutan untuk kemudian melaporkan? Ya, betul sekali Mbak Yohana. Jadi tadi saya tekankan ya bahwa selama ini itu banyak korban yang takut melapor karena tidak tahu bahkan kemana harus melapor dan tidak yakin bahwa laporannya itu akan kemudian dilindungi ya si korban dan atau pelapor. Nah, permen ini justru menekankan hal tersebut. Jadi bagaimana kampus itu punya mekanisme untuk melapor dan memastikan bahwa pelapor ataupun saksi maupun korban dilindungi. Jadi keberpihakan pada bukan sebaliknya. Kadang-kadang korban pada posisi misalnya. Ini harus kita esensi penekanan dari Permen Dikbudristek ini, memastikan bahwa kampus itu mempunyai badan, mempunyai satu lembaga yang nanti akan menangani setiap kasus-kasus semacam ini, mulai dari pencegahannya ya tentu. Oke. Edukasi misalnya banyak masyarakat kampus sendiri yang tidak sadar tentang hal tersebut. Oke, Prof, ini ada salah satu pasal yang menjadi sorotan bersama nih Prof, terkait dengan pasal 5 di permen ini yang mencantumkan soal persetujuan korban dan ini kemudian dinilai bisa ditafsirkan seakan-akan melegalkan seks bebas. Bagaimana penjelasannya, Prof? Ya, dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu sudah sangat jelas. Tujuan pendidikan itu nomor 1 adalah membentuk insan-insan yang beriman, bertakwa, bertuhan Indonesia, berakhlak mulia, itu sudah sangat jelas. Dan itu operasionalisasinya ada dalam berbagai macam peraturan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam peraturan Menteri Pendidikan PA dalam hal standar nasional pendidikan tinggi. Jadi tentang hal tersebut, tentang etika dan sebagainya itu sudah jelas ada aturannya tersendiri. Nah, permen ini khusus memang fokusnya pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi wilayah aturan dari permen itu dalam wilayah itu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga untuk tadi misalnya masalah-masalah yang kemudian disalahartikan, yang disalah-tafsirkan seolah-olah melegalkan tindakan zina misalnya, itu sangat tidak tepat ya, karena lagi permen ini fokusnya itu pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sehingga di situ definisi-definisinya memang harus jelas supaya tidak ada
kerancuan di dalam menangani kekerasan seksual ini, Mbak Yohana. Ya, Prof, sedikit saja Prof, sedikit saja. Seperti apa sih sebenarnya respon dari lembaga-lembaga pendidikan terkait dikeluarnya permen ini, Prof? Iya, selama ini saya banyak sekali mendapat kajian-kajian dari teman-teman BEM, teman-teman organisasi mahasiswa, dan keprihatinan mereka terhadap kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus. Jadi desakan dari adik-adik mahasiswa yang selama ini tidak bisa menyuarakan kalau terjadi kekerasan seksual itu banyak sekali kajian maupun permintaan ke kementerian agar perlindungan itu bisa betul-betul diwujudkan. Demikian pula dengan dari Komnas Perempuan, demikian pula dengan rekan-rekan dari komunitas perguruan tinggi sendiri, pusat-pusat studi wanita, banyak sekali desakan pada kementerian untuk membuat regulasi agar kita betul-betul bisa menghadirkan kampus itu sebagai tempat yang aman, tempat di mana tidak ada ketakutan ya. Mahasiswa, karyawan, dosen itu merasa takut ketika ada di kampus. Ini kan bagaimana kita akan bisa membangun anak-anak sumber daya manusia unggul masa depan kalau itu yang terjadi. Jadi itu Mbak Yohana. Baik, terima kasih Prof untuk ulasannya bersama Top News pada malam hari ini. Profesor Nizam, PLT Dirjen Dikti Kemendikbudristek. Selamat malam, sehat selalu Prof.